Satu, dua, tiga. Halo kawan dan non bugil, sekarang gue lagi di toko Ketzilla dengan Indra Rian ya. Iya, Indra Rian. Halo. Dan gue biasa nyebutnya Idai Ya, karena ID Kaskusnya dia Idai MX Ya, gitu. betul. Di OANG atau di Kaskus pasti namanya IDMX. Nah, jadi gue ngajakin ngobrol sama Idai ini. Dia ini pegang beberapa merek impor yang menarik sih buat dibahas. Merek apa aja, Dai? So far saat ini ada sekitar 9 merek yang kita pegang distribusinya di Indonesia. Itu ada Via Raven, terus ada Mountain, ada Champs, terus Primus, Wildo, Outside, Alps Mountaineering, sama satu lagi itu United by Blue. Oh, 9 item, 9 brand ya? Betul. Sama Kin satu lagi, sorry. Jadi 9 Sembilan, semakin. Jadi ada 9 brand impor atau brand merek global yang dipegang sama Ida ini dengan bendera Ketzilla-nya. Sebenarnya ini undernya PT Aktual Group Indonesia. Aktual Group Indonesia. Iya, jadi kalau untuk Ketzilla sendiri itu salah satu dealer yang menjual produk-produk tersebut. Oh, Ya, tapi kalau untuk distribusinya sendiri kita udah under perusahaan namanya PT Aktual Group Indonesia. oh. Gitu. Jadi benderanya bendera Aktual Group Iya, Indonesia. Aktual Group Indonesia. Nah, Gitu. dengan produk-produk impor ini Hmm, biasanya kan karena harganya mahal, betul. mengenai garansi yang biasa dipertanyakan sama orang-orang nih. Iya. Nah, gimana tuh? Ya, jadi karena kita sekarang juga udah sistemnya distribusi resmi ya teman-teman ya. Jadi untuk harga jual memang kita mengikuti harga jual internasional. Pastinya MSRP-nya. ketika dikonversi ke rupiah akan sedikit lebih mahal lah Iya. dibandingkan harga retail dari harga website internasionalnya. Tapi keunggulannya kalau misalkan kita membeli produk yang dari jalur distribusi resmi, itu produknya pasti di cover sama garansi. Itu biasanya umumnya berlaku 1 tahun sejak tanggal pembelian. Jadi kalau misalkan satu tahun sejak tanggal pembelian, kalau teman-teman menemukan produk cacat itu udah pasti ganti baru. Misalkan baru buka nih, tiba-tiba ngelihat wah reject, entah ya pokoknya kayak misalkan ada bahan yang bolong ataupun ada lubang kecil atau mungkin ada jahitan yang melenceng, itu otomatis pasti ganti baru. Iya. Tapi kalau kondisi normal terus teman-teman pakai dan ibaratnya dipakai normal lah ya, beraktivitas di outdoor, misalkan ada buckle-nya sampai patah, terus ada jahitan webbingnya lepas, resletingnya rusak, itu kita ganti dengan repair gratis. Iya, selama 1 tahun. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun ya berarti udah tidak di cover garansi. Nah, kalau repair gratis itu dikerjainnya di Indonesia atau dikirim ke pabrik yang brand gitu? Jadi dikerjainnya di Indonesia. Kebetulan kita ada rekanan perusahaan yang memang bisa memperbaiki jenis-jenis kerusakan tersebut. Jadi teman-teman bisa balikin produknya ke tempat mereka membeli. Jadi biasanya kita punya jaringan distribusi resmi lah ya, toko-toko yang udah rekanan. Teman-teman cukup balikin produknya ke toko tersebut, disertai dengan invoice atau bukti pembelian. Nanti toko tersebut akan kontak kita ambil barangnya, kita repair gratis dan kita balikin ke toko tersebut, baru teman-teman ambil. Dan itu tidak ada biaya lagi? Tidak ada biaya, betul, tidak kena biaya. Ada produk yang lifetime warranty nggak? Kalau untuk saat ini di kita tidak ada. Rata-rata coverage garansinya hanya 1 tahun. 1 tahun semuanya ya, 1 tahun buat semua. di 9 brand itu. Betul. Nah, mungkin Idai pernah tahu mengenai lifetime warranty di beberapa brand. Iya, betul. Nah, itu gimana sih? Ya, biasanya umumnya kalau misalkan lifetime warranty, contoh kita sebut ada satu brand lah ya, brand tas ya dari Amerika gitu ya, yang gambar burung tuh. Itu kan dia sampai menggaransikan, dia kalau nggak salah menyebutnya almighty garansi ya. Jadi garansinya memang seumur hidup. Nah, yang saya tahu proses klaim garansinya sebenarnya kalau untuk domestik Amerika sendiri memang produk itu prosesnya sama. Dia dibawa ke retailer tempat si produk ini dibeli. Nanti dari retailer tersebut akan bantu klaim garansinya ke brand. Lalu brand akan repair biasanya kayak gitu. Tapi bisa juga si user langsung kirim ke alamat repair warehouse-nya mereka. Gitu. Yang mana kalau misalkan di Indonesia mungkin kita harus kirim dulu produknya langsung ke sana.
Terus perlu dipertimbangkan juga, mungkin ongkos kirimnya itu mereka nggak nanggung. Jadi ongkos kirim ke sana sama balikin barangnya lagi ke sini itu ditanggung sama kita. Jadi ditanggung sama pembelinya sama gitu. Pembeli. Ya? Nah, kalau teman-teman pernah hitung-hitungan, itu harganya sama kayak teman-teman beli tas baru. Jadi yang namanya garansi seumur hidup tuh hanya berlaku untuk produknya, bukan untuk produknya. bukan untuk ongkos kirim dan. Iya, betul. Itu memang sangat menguntungkan ketika misalkan kita warga negara Amerikanya ya, ibaratnya emang kitanya warga sana gitu. Dan tinggal di sana. Dan tinggal di sana itu mungkin lebih enak gitu, karena memang kita nggak perlu keluar ongkos terlalu besar untuk ngirim barang dan balikin barang ke kitanya lagi gitu. Nah, cuman nggak tahu nih, nanti mungkin perlu ditanya juga ke brand yang bersangkutan, karena brand yang ini juga udah ada yang pegang kan distribusi Indonesia. Betul. Mungkin dia bisa dikirim ke distributor di Indonesia dan dibantu repairnya di sana, mungkin gitu. Tapi nanti coba mungkin konten berikutnya harus mudah-mudahan bisa ketemu sama mereka yang jadi distributor produk burung itu. Ya, cuman umumnya begitu teman-teman. Kalau saya sendiri pernah email waktu itu, saya pernah menjadi pengguna produk itu juga. Memang benar mereka bilang itu di cover sama mereka seumur hidup, dan caranya salah satunya produknya harus dikirim dalam kondisi bersih ke alamat repair kit warehouse mereka. Itu kalau kita di luar Amerika itu ongkos kirim ke mereka dan balikin ke kitanya lagi itu harus ditanggung sama kita sendiri. Sama kita sendiri yang nanggung. Iya, betul. Nah, itu mungkin yang yang perlu dipahami ya mengenai waranti ya. Betul. Jadi tidak seumur hidup memang ya, cuman ada yang harus dibayar sama penggunanya gitu. Ya, betul. Contohnya ongkos kirim dan mungkin bea masuk bakal kena nggak ya? Pasti kena, karena lagi ya? Karena kalau misalnya kita kirim barang pribadi aja dari luar kan dianggapnya itu subjek pajak impor kan. Jadi dianggapnya tetap barang yang dikenakan pajak masuk. Oh, jadi kena pajak lagi. Iya, betul. Teman-teman harus mempertimbangkan juga ketika barang yang nanti dikirim ke kita kembali, walaupun itu sebenarnya barang kita yang diperbaikin ya, bukan beli baru. Tapi itu tetap sebagai subjek pajak dan pasti kena pajak impor. Kena pajak impor lagi. Iya. Jadi ada double nih. Misalnya teman-teman beli impor di web store, udah kena pajak bea masuk, di saat ada kerusakan dikembalikan lagi ke Indonesia, itu kena lagi pajak. Iya, jadi betul. 2 kali kena pajak nih kalau misalnya mengklaim garansinya gitu. Iya. Kalau dari produk-produk yang Idai jual nih, udah pernah ada yang klaim belum garansi? So far Via Raven iya pernah. Untuk Via Raven kita ya beberapa kali lah ya pernah terima. Jadi ini terjadi di produk Anken. Jadi mereka biasanya kendalanya tuh ada buttonnya copot. Jadi buttonnya copot mungkin karena ketika lagi dipakai tidak sengaja kesangkut atau nariknya terlalu keras. Itu buttonnya copot, itu bisa kita repair dan itu kita kasih reparasi gratis. Itu yang sudah kejadian itu button lepas sama jahitan webbingnya kebuka sedikit. Nah, itu kita repair juga. Di repair juga. Iya, gratis. Gitu. Nah, kalau misalnya ada toko tertarik untuk buat jual produk yang Idai distribusikan nih, gimana tuh prosesnya gitu? Ya, biasanya sih bisa email ke kita atau WhatsApp ke kita gitu ya. Maksudnya dari toko mana, jelasin terus brand apa yang ingin dijual. Karena kan pilihannya lumayan banyak ya, ada 9. Pertama sebutin brand apa yang ingin dibawa sama nama tokonya siapa gitu. Dan itu berlaku buat seluruh Indonesia? Iya, buat seluruh Indonesia, betul. Ketentuan lainnya? Ketentuan lainnya paling ya ada pembelanjaan minimum, terus itu masing-masing brand berbeda tuh. Oh, masing-masing brand berbeda? Iya, masing-masing berbeda. Jadi pembelanjaan minimum berbeda, diskon margin tiap brandnya cuma berbeda-beda. Gitu. Udah berapa banyak sekarang Reseller resmi dari distributor? Untuk toko rekanan kurang lebih, untuk toko offline-nya sendiri ada mungkin sekitar 20 toko lah yang udah bergabung. Yang di Indonesia ini? Betul. Terus kalau online-nya mungkin sekitar 25 orang lah yang ibaratnya online store. Lumayan juga banyak ya? Iya. Rencana ada mau masukin barang lagi? Merek apa? Ada 2 brand baru, cuman masih approaching. Ibaratnya masih ibaratnya kita masih tektok-tektokan ya sama prinsipalnya. Cuman brandnya brand dari China sih, bukan brand Amerika atau Eropa. Oh gitu. Mau dikasih bocorannya? Mau dikasih bocoran boleh. Logonya gambar embe. Ya, gambar embe. Itu yang satu. Iya, yang satu logonya gambar embe, yang satunya lagi burung hantu. Burung hantu. Iya. Oke. Hewan semua jadinya ya. Udah kebayang lah brand apa gitu. Nah itu rencana
ada buka toko resmi semua brand itu nggak? Ada. Jadi insya Allah teman-teman kalau berarti nggak ada halangan nih, tapi ya ini sih udah ke planning ya. Kita akan buka per tanggal mungkin 15 Januari 2021 di Plaza Indonesia. Buka toko. Buat itu semua produk buat itu. semua produk itu, betul. Nama tokonya Outside. Outside. Iya. Jadi Outside itu akan menjual semua brand yang ada di bawah distribusinya PT Aktual Group Indonesia. Di Plaza Indonesia Itu 2021 mulai bukanya. ya 15 Januari. 15 Januari. Nah, bisa dikunjungin, mungkin ada soft launching, banyak diskonnya. Ya pasti itu akan ada offering seperti itu memang. Jadi kayak mungkin kita akan bikin launching selain mungkin kita kasih special price, juga ada ya mungkin gimmick-gimmick menarik lah buat teman-teman yang beli pada saat kita launching buka opening store itu. Gitu. Nah, sekarang tadi kan kita bicara produk impor. Ya. Nah, buat produk lokalnya gimana? Apakah tertarik untuk mendistribusikan produk lokalnya yang dari Indonesia ini, atau Iya. cukup dengan impor aja gitu? Iya, kalau untuk Catzilla sendiri ya, ini sekarang berbicara di Catzilla gitu sebagai owner Catzilla. Justru sebenarnya sekarang tuh gue tuh tertarik sama perkembangan dunia outdoor ya, terutama brand-brand baru yang bermunculan, teman-teman baru yang ibaratnya brand owner punya produk outdoor yang baru muncul nih. Nah, ini banyak sekali produk-produk yang bagus sebenarnya teman-teman, dan gue pribadi jujur aja lebih tertarik sama yang brand-brand baru ini. Gitu. Karena sekarang pun udah berjalan di toko Catzilla sendiri, memang menjual beberapa brand dari teman-teman yang memang baru naik lah, baru muncul. Nah, itu kita justru lebih fokus jualin yang brand-brand baru ini sih, ketimbang brand-brand yang udah well established. Gitu. Udah berapa lama? So far ya jualin yang barang lokal brand itu mungkin dari 2017 ya, udah 3 tahun lah. 3 tahun ya, Iya. Produk lokal. Produk lokal, betul. Hasilnya gimana? Hasilnya bisa dibilang manis. Menarik ya. Ntar jadi banyak jualan nih. Ya, siapa tahu kita bisa diklaim gitu kan. Distribusi ada di kita ya. Nah, jadi mungkin ini teman-teman juga mungkin bisa jadi ini sharing aja, sharing pengalaman gitu ya. Kadang beberapa toko ya, owner toko mungkin seringkali melihat brand-brand baru ini kayak mereka kurang yakin ya. Wajar sih, karena brand baru kan. Brand baru, betul. Pasti challenge-nya akan ditanya, apa iya produk lu laku gitu kan, apa iya ada yang beli gitu. Dan mereka akhirnya karena ragu-ragu, akhirnya sebagian besar mungkin jadinya tidak akan mencoba, tidak berani mencoba gitu. Nah, ketika kebetulan waktu itu Catzilla cukup tertarik dan cukup memang berani lah untuk ambil resiko menjual produk-produk baru ini. Dan setelah kita jalanin 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, sampai sekarang udah mau masuk 3 tahun, itu memang hasilnya ya manis. Tadi yang seperti gue bilang, hasilnya manis dan kelihatan gitu omset toko tuh meningkat, ada peningkatan karena ya menjual produk-produk ini gitu. Mungkin salah satu penyebabnya brand-brand baru yang bagus-bagus ini yang bermunculan, teman-teman baru yang ibaratnya pemilik brand yang baru-baru ini belum banyak toko yang jual. Jadi marketnya itu sebenarnya udah kebentuk besar. Cuman belum banyak toko-toko tuh yang berani jual atau masuk ke toko-toko yang offline lain lah ya. Nah, makanya kita nangkep peluang itu, dan alhamdulillah setelah ngejalanin 3 tahun itu berasa banget sih bahwa memang brand-brand baru ini juga berpotensi banget buat ningkatin omset toko. Nah, itu sempat ditawarin nggak ke reseller yang biasa ngambil produk impor dari Aktual Indonesia ini? Jadi otomatis kan ketika ya kita pasti ada ketemu ya barang misalnya kumpul, atau mereka pas datang lagi main ke toko Catzilla gitu, mereka lihat nih ada beberapa brand, misalkan brand lokal yang kita jual juga gitu, mereka pegang barangnya, mereka lihat produknya, terus mereka cobain gitu, akhirnya mereka tertarik sendiri, wah ini kayaknya ini brand bagus nih gitu, belum banyak yang jual. Otomatis setelah mereka cobain dan mereka lihat gitu kondisi produknya, mereka jadi reseller juga. Gitu. Akhirnya jadi ngebantu jualan juga. Udah ada beberapa ya. Udah ada. Ada ketertarikan juga mereka buat menjual produk lokal. Betul. Karena mereka sendiri bisa lihat kok kualitas barangnya, terus juga desainnya unik gitu kan, dan sama pasti mereka ngelihatnya ini barang bagus tapi belum banyak orang yang jual gitu. Akhirnya mereka rasanya tertariknya untuk kenapa gua nggak ikutan jualan ya. Gitu. Karena itu potensi juga buat mereka jualan gitu, karena belum banyak yang jualan barangnya. Gitu.
mengenai perjalanan waktu jadi distributor produk impor gitu. Ya. Apa sih yang sempat seru gitu nih, yang dirasain Sempet manis seru. dan pahitnya gitu, ngejalanin ambil produk ini gitu. Sebenarnya sih semuanya tuh pertama jalanin awalnya gitu ya. Awalnya tuh semuanya serba ketidaksengajaan sih sebenarnya. Jadi cerita awalnya tuh dulu mungkin berawal dari tahun 2014 ya, akhir tuh. Jadi satu hari tuh gue tuh di message lah di Facebook sama salah satu distributor lah ibaratnya yang pegang brand gitu. Nah, gue ditawarin brand, waktu itu tawarin Fjäraven sih. Nah, dia dibilang, saya distributor Fjäraven, kamu tertarik nggak mau jualin Fjäraven di Indonesia? Nah, terus, wah kebetulan kan pada saat itu kita udah tahu lah ya brand itu kan, brand Fjäraven kita udah tahu lah. Wah nih bener nggak ya dia distributornya gitu kan? Ya udah kita akhirnya ngecek tuh di website, ternyata bener orang ini emang dia pemegang distributornya. Terus nggak berapa lama tuh kalau nggak salah ada acara outdoor festival tuh, Outfest lah itu di Jakarta. Dia ngajak ketemu kan. Akhirnya saya temuin tuh sana. Kita ketemuan lah intinya. Dan ternyata bener dia pegang dia bawa produk Fjäraven dan dia bawa brand Fjäraven. Nah, berawal dari situ akhirnya berlanjut tuh. Kita jadi resellernya waktu itu. Kita masih posisinya kita resellernya gitu, berjalan selama kurang lebih 2 tahun lah. Sampai suatu hari dia nawarin satu peluang lah. Dia pikir kalau misalkan dia mau ekspansi pasar di Indonesia gitu, dan dia butuh orang untuk ngebantu dia gitu kan. Terus dia bilang daripada saya cari orang baru atau cari orang yang lain yang saya juga belum kenal, kenapa nggak kamu aja nih lanjutin gitu. Ya udah akhirnya dikasih kepercayaan buat bantu dia sebagai perwakilan distribusi di Indonesia. Sampai sekarang. Terus ditambah brand-brand lainnya juga. Betul, ditambah brand-brand lainnya. Itu masih satu bendera distribusi ya? Iya, satu bendera distribusi yang sama. 9 brand itu. Betul, masih dalam satu distribusi perusahaan yang sama. Betul, gitu. Terus perjalanan ya kalau manisnya ya pasti kalau bicara manisnya mungkin sekarang iyalah kita udah merasakan manisnya, tapi kalau bicara pahitnya gitu ya, prosesnya itu butuh perjuangan sih teman-teman. Karena dulu ketika pertama kali ngerintis kita sempat banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang kesalahpahaman sih sebenarnya, sama komunitas, sama mungkin beberapa teman-teman seller online juga yang kebetulan teman-teman saya juga gitu. Teman-teman gue juga di Oang gitu kan. Mungkin sama mama kayak gini juga sempet rame gitu. Sempet rame gitu kan. Yang sebetulnya diarahkan bukan buat Ida aja. Sasarannya bukan ke sana. Terus gimana? Iya, tapi ya seperti yang tadi disampaikan, maksudnya semuanya itu proses gitu. Jadi ketika kita ngalamin suatu masalah gitu ya, ada hal-hal yang perlu kita jelaskan. Kalau gue pribadi emang demennya sukanya gitu, mendingan kita ketemuan yuk, kita ngobrol gitu, gue jelasin kondisinya seperti apa, permasalahannya, jadi kita enak gitu ngobrolnya. Karena kalau kita cuman jelasin di sosmed itu ya beda lah feelingnya, ketemu langsung sama jelasin di akan sosmed. Banyak asumsi. Ya betul, akhirnya ya udah waktu itu kalau nggak salah pas acara Oang yang Om Bing pegang tuh Oang berapa ya? 8. Iya di Sukabumi itu, Sukabumi. Nah itu ketemu tuh sama ini satu ini. Terus kita jelasin tuh semuanya. Padahal sebenarnya tuh jauh sebelum itu kita sebenarnya udah sempat beberapa kali ketemuan sama teman-teman juga, teman-teman Oang juga tuh, seller-seller Oang lah. Waktu itu kita sempat ya bisa dibilang meeting buat jelasin permasalahan gitu. Ketika teman-teman waktu itu ya ini kejadian ya teman-teman, banyak teman-teman yang akunnya di take down waktu itu sama brand Fjäraven gitu. Dan teman-teman akun saya akun 9K dengan murni tanpa ads gitu. Iya, fanpage hilang. Itu bikin sedih ya. Itu lapak bener-bener. Iya. Nah, ya pastilah kalau misalkan pada saat itu dia marah banget ya itu wajar aja. Ya kalau gue di posisi dia pun gue bakal marah gitu. Nah, cuman itu kita pengen banyak hal yang pengen kita jelasin sebenarnya ke teman-teman sekaligus gitu. Dan yang paling penting tuh kalau pas pertama kali kejadian itu, jadi sebelum kejadian yang teman-teman pada di take downin akunnya, itu sebenarnya kita udah sounding gitu ke teman-teman bahwa ke depannya nih Fjäraven mau masuk nih ke Indonesia dan
prinsipalnya lumayan galak gitu, dalam arti dia aktif memonitor marketnya Indonesia gitu, dan salah satu polisinya adalah melindungi segala distribusi atau pemasaran yang terjadi di Indonesia gitu. Mereka backup itu, mereka punya satu tim yang emang satu sehari-hari kerjanya memonitor itu gitu. Dan itu udah kita sampaikan ke teman-teman, tapi pada saat itu teman-teman tuh kayak nggak yakin gitu, kayak mereka menganggapnya apa iya sih lu distributor, atau iya sih lu resmi gitu kan. Banyak pertanyaan kayak gitu, sampai akhirnya kejadian tuh pada hilang tuh akun jebret, dan teman-teman tau nyalahinnya ke kita, ke Via Raven Indonesia. Padahal faktanya ya kadang operasi itu sendiri kita nggak tahu. Jadi kita tuh taunya justru pas lagi di Facebook rame, kita ditek-tekin, di mention ini ada apa ya. Baru kita tahu teman-teman ada kejadian apa. Kita coba cari tahu, oh ternyata lapaknya atau akunnya pada ditenggelamin gitu. Ya wajar sih kalau teman-teman marah gitu, karena teman-teman nggak tahu, mungkin belum dengar penjelasan dari kita gitu. Wajar aja marah gitu. Makanya kita ngerasa pada saat itu perlu kasih penjelasan gitu ke teman-teman bahwa memang dari brandnya tuh strict banget gitu sama hal ini gitu. Pokoknya teman-teman jual nama lapaknya nggak terdaftar di seller mereka, take down. Harga jualnya di bawah harga retail, take down. Produknya dipoto sembarangan, take down, kayak gitulah. Ya sebenarnya permasalahannya bukan masalah di produk sih, tapi lebih cenderung ke personal, dan personalnya pun bukan sosok Idai. Pada waktu itu bukan sosok Idai yang jadi musuh kita gitu. Ada yang terlalu berisik yang buat kita ini orang nggak beres gitu, karena tidak dengan ramah kita berkomunikasi gitu kan. Itu aja sih sebetulnya yang jadi masalah. Benar. Dan di saat kejadian akun gue yang di take down itu pun, gue bukan menyerang Idai ataupun prinsipal yang di Singapura gitu kan. Tapi ada yang harus diselesaikan, tapi tidak pernah selesai gitu karena tidak mau ketemu dianya. Ya kita ngobrol gitu. Ngobrol di acara Gatnas itu ya sebenarnya udah clear sebelumnya, dari sebelumnya udah clear sih. Cuman pas di Gatnas ya itu cuma jadi silaturahmi aja. Ya benar. Ya akhirnya kan masanya lebih enak ketemu karena kita punya waktu buat ngejelasin detail masalahnya seperti apa gitu kan. Karena mungkin ya sampai sekarang pun mungkin adalah teman-teman yang tiba-tiba akunnya hilang, segala macam hilang. Nah itu ya perlu diketahui gitu bahwa itu memang tindakannya prinsipal Swedia langsung gitu. Jadi bukan dari Via Raven Indonesianya. Jadi kalau misalkan teman-teman alamat kemarahan atau emosinya ke kita ya nggak tepat, karena kita sendiri nggak punya kuasa buat ngelakuin itu gitu. Jadi emang pemilik brandnya sendiri. Mungkin kayaknya nggak kejadian di Via Raven doang sih, mungkin kalau diperhatikan kan udah brand-brand sekarang udah gitu kan. Ya kayak mungkin ya kayak Napa Pidri, Salomon, North Face, bahkan mungkin sekelas Decathlon tuh udah mulai kayak gitu juga gitu. Bahkan bukan cuma di medsos. Betul, bukan cuma di marketplace pun udah begitu. Udah banyak di take down gitu. Nah, akhirnya teman-teman sekarang bisa melihat sendiri gitu bahwa memang ketika brand itu sudah memasuki suatu kawasan region market dan dia menganggap itu market itu penting buat distribusi produknya, mereka pasti akan totalitas tuh melindungi distribusi produk di negara tersebut. Gitu sih, Gil. Jadi buat klarifikasi aja sekalian ya. Iya, sekalian. Klarifikasi buat teman-teman yang masih kena take down. Jadi sudah tidak ada hubungan lagi sama Via Raven Indonesia. Iya, jadi jangan marahin, masa mengalamatkan kemarahan itu kita gitu. Jadi kita sebetulnya udah buat grupan kita sebetulnya udah selesai. Cuman yang baru-baru itu nggak tahu gitu. Dan ya sebenarnya ada keinginan gitu. Sebagai distributor di Indonesia, mungkin nggak bisa bantu buat balikin akun-akun yang udah di take down dengan ketentuan, oke, kita turunin semua produk yang yang misalnya yang Via Raven itu turunin semua di lapak kita, tapi akun yang lama kita tuh dibalikin gitu. Apakah si distributor di Indonesia ini punya pengaruh ke sana? Karena kan kalau dari medsos, dari Facebook misalnya, itu akun kita bisa balik dengan ketentuan dapat persetujuan dari pemilik brand gitu. Gitu. Nah, memungkinkan nggak sih kalau distributor di Indonesia ini buat
dimintain Minta, tolong gitu. lah gitu Oke. sama pelapak yang kena take down gitu. Ini boleh langsung jawab jujur ya? Boleh, jawab jujur aja. Nggak bisa guys. Makan Sorry ya, maaf banget. Nggak bisa. Jadi kapasitasnya nggak sampai ke sana ya. Iya, nggak sampai ke sana karena gini loh, ketika jangankan teman-teman yang ibaratnya di luar dealer resmi ya. Nah. Ada kita pernah kejadian nih teman-teman ya, buat cerita aja. Akun dealer resmi sendiri Nah. loh. Dealer resmi namanya udah kita daftarin. Tapi kalau nggak salah kondisinya pada saat itu dia salah. Dia ngupload produk yang masih dalam kemasan sama harga jualnya belum diupdate. Artinya akan dilihat sebagai di bawah harga retail kan. Nah. Itu akunnya hilang teman-teman dan emang lapaknya di take down dan nggak bisa balik. Ya itu dealer resmi sendiri loh ya. Jadi ya kita mohon maaf banget gitu, misalkan teman-teman ada yang memang waktu itu lapaknya mungkin udah ya kayak Bugil kan udah berapa 9K Ya, 9.000 9K dan organik. Iya, organik. Nah itu dengan berat hati kita juga nggak bisa bantu untuk balikin sih teman-teman, ketika udah di take down itu udah nggak bisa sama sekali. Ya udah say goodbye lah. Soalnya kita nge-email ke si Fenix. Fenix Outdoor-nya Ya. ya nggak pernah direspon gitu. Betul, karena mereka tuh benar saklek kayak gitu sih. Terus juga kalau untuk Vieraven memang dipegang langsung sama orang Swedia ya, si Fenix itu, Fenix Group. Tapi ada beberapa brand yang dia tuh kayak sewa pihak ketiga gitu. Kayak contoh Kin lah ya. Kin itu sewa satu perusahaan agensi betul, buat melindungi trademark sama distribusi brandnya dia di seluruh negara tempat dia udah masuk pasarnya. Itu si agensi ini memang yang akan emailin ataupun ngirimin surat ke marketplace untuk nge-take down semua akun-akun yang dianggap bukan seller resminya. Nah itu ada yang kayak gitu juga. Udah ada yang kayak gitu. Di Indonesia pun udah berjalan. Bahkan kemarin lapak Ketzilla sendiri sempat di-take down sama Kin karena kita terlambat melaporkan data seller yang ada di Indonesia. Jadi semua lapak Kin yang udah di-upload di undernya Ketzilla itu di-take down semua sama mereka. Sempat kejadian seperti itu. Sempat kejadian. Akhirnya kita tanya pada saat itu kenapa kayak gini. Terus akhirnya Kinnya sendiri pun nggak tahu karena dia itu pakai agensi dan operasional agensinya itu ibaratnya tidak sepengetahuan Kin. Ya. Akhirnya si Kinnya minta, ya udah gini deh, minta semua data reseller yang ada di Indonesia, terus akun marketplace-nya apa aja, nah itu disubmit ke mereka, baru sama marketplace-nya dibalikin. Kalau di marketplace bisa balik. Marketplace. Iya, di marketplace bisa balik, tapi kalau di sosial media nggak bisa. Gitu. Keuntungan buat jadi reseller dari distributor di Indonesia ini apa sih? Yang pertama sih margin. Keunggulannya gitu. Iya, yang pertama margin ya teman-temannya udah pasti. Margin itu kita bisa tawarkan itu di minimum di 30% sampai maksimum 40%. Margin resellernya, diskon resellernya. Terus yang kedua udah pasti produknya di cover garansi. Jadi teman-teman ketika berurusan sama buyer komplain, itu teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk ya udah sini kita masih dalam coveran garansi kok. Balikin ke distributor, teman-teman dapat kompensasi produk pengganti baru. Artinya dari sisi bisnis tidak ada kerugian di sisi dealer atau toko rekanan. Karena semua kerusakan, semua barang cacat, semua klaim garansi itu ditanggung oleh distributor. Jadi tidak ada kerugian di sisi teman-teman sebagai dealer resmi gitu. Terus yang ketiga, jaminan ketersediaan produk pasti sih. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan dapat klien corporate ya, misalkan butuh produk dalam jumlah besar, warnanya harus minta sama, ukurannya minta spesifik. Nah kalau misalkan teman-teman bergabung sebagai dealer resmi untuk menyediakan produk yang diminta, itu memungkinkan sekali gitu. Karena kita bisa langsung minta ke gudang prinsipal, itu barangnya bisa ada. Iya, mau minta warna sama misalkan 50 tas kan misalkan warna pink semua pasti ada. Untungnya sih kayak gitu sih. Lebih ke mungkin nyebutnya kelangsungan bisnis lah ya, jangka panjang. Jangka panjangnya betul. Lebih jelas gitu ya. Betul. Satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Seandainya kita pengguna, terus kita udah bosen pakai produknya, pengen ganti yang lain, model atau mau ganti merek apapun itu. Di saat kita posting di medsos buat dijual, karena di Indonesia nih agak unik ya. Produk second dari produk outdoor ini masih bisa dijual gitu. Betul.
Nah, apakah ada potensi kena take down juga? Ya, jadi kalau untuk lapak second berarti kan ya, itu teman-teman bisa kasih judulnya tuh dikasih tanda pre-love atau second atau bekas. Nah, dengan ada marking itu aman sih. Menghindari Menghindari dari take down betul. gitu. Karena mereka juga akan masukin keyword kayak gitu pre-love, second sama ya pokoknya mereka kan translate tuh kata pre-love itu apa, misalkan bekas atau apa. Itu mereka bisa filter. Nah, itu insya Allah sih aman sih, nggak kena. Gitu. Jadi itulah trik buat yang jual barang second, karena banyak kok teman-teman yang jual barang second. Iya, kayak di forum-forum kan ya, kita banyak kan jual barang second. Jangankan di forum, di marketplace pun ada. Betul. Di medsos banyak gitu. Jadi biar nggak kena take down, kasih tanda second, pre-love atau apapun supaya nggak kena take down. Betul. Ya karena kita juga kasihan juga ya buat teman-teman yang cari rezeki dengan barang second. Jangan sampai kena take down juga. Gitu. Sama satu lagi teman-teman, ini tips juga sih. Ini berkali-kali gue sampaikan ke teman-teman yang masih ibaratnya kita nggak pernah melarang ya teman-teman yang ibaratnya kita nyebutnya parallel import ya. Jadi kayak misalkan satuan teman-teman belanja sendiri dari luar terus jual di sini, jual ibaratnya di marketplace atau dimanapun di forum gitu. Silakan aja gitu. Nah, cuman saya kasih tips aman. Kalau bisa, kalau memang ini khusus Fjäraven ya. Kalau bisa harganya jangan langsung dicantumin di situ teman-teman. Karena ketika dijual terdeteksi sebagai barang baru dan teman-teman cantumin harga retail di bawah harga pasaran yang berlaku, yang ibaratnya diberlakukan harga retail di Indonesia, nah itu bisa jadi sasaran empuk tuh buat di take down juga gitu. Jadi mengantisipasi itu silakan ya teman-teman tetap berjualan, tapi kalau bisa ya harganya apalah jangan diposting atau misalkan jalur dapur atau apa PM atau apa kayak gitu sih fine aja gitu. Silakan. Itu salah satu tips buat teman-teman yang impor satuan. Itu mungkin masukan dari distributor ya. Dari distributor biar aman gitu. biar nggak ngoceh-ngoceh lagi. Ntar kita ini mulu disikat mulu, aduh. Nah, masih ada lagi yang mau disampaikan nggak, Dai? Mungkin sebagai closing nih. Iya, closing mungkin gini ya, teman-teman. Sekarang tuh industri outdoor di tanah air tuh ya mungkin udah 3 tahun terakhir lah itu berkembang pesat banget ya dari sisi brand internasional maupun brand lokal. Brand internasional semakin banyak pilihan brand internasional yang masuk secara resmi dan distributornya udah dipegang rata-rata udah dipegang undernya perusahaan lah ya. Artinya bukan perorangan tapi perusahaan. Brand-brandnya juga beragam, semuanya resmi, semuanya bergaransi. Dan menurut saya itu satu peluang menarik buat teman-teman yang memang mau fokus jualan barang-barang outdoor online maupun offline. Kalau bisa ya join aja sebagai reseller resminya gitu. Pertama margin profitnya juga menarik, ya kan udah pasti ya banyak brand lah dengan tawaran yang menarik lah. Terus produknya bergaransi, sudah pasti original. Kalau misalkan teman-teman klaim garansi pun pastinya kalau misalkan distributor resmi itu pasti melayani klaim distribusi klaim garansi gitu. Dan gratis gitu. Dan gratis, betul. Terus untuk produk lokal juga banyak banget brand-brand lokal baru bermunculan gitu kan yang ibaratnya dengan konsep yang unik, dengan ide yang kreatif, dengan produk juga yang tidak kalah dari brand-brand yang sudah lawas gitu kan. Dan itu jadi peluang juga buat teman-teman. Jadi jangan pernah juga memandang sebelah mata brand-brand baru yang bermunculan gitu karena worth it untuk dicoba kok gitu. Itu aja. Iya. Makasih banyak nih buat teman-teman, makasih juga buat Idai. Sama-sama buat tokonya dengan PT Aktual Group Indonesia. Iya. Makasih teman-teman. Thank you.